wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hamim Hamdani Jamil, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan ini adalah formulir pendaftaran kartu UKM PPG saya. Demikian perkenalan singkat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, kelas 3B. Kita bertemu kembali di pembelajaran Zoom meeting hari ini. Semangat kemerdekaan masih terlihat karena ada tugas untuk membuat video ya. Jadi ada beberapa yang menggunakan nuansa merah putih. Ya, tidak apa-apa. Ya, kita harus semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan rajin belajar dan selalu patuh kepada orang tua. Kita akan mulai saja pembelajaran hari ini. Kita akan buka dengan berdoa seperti biasa yang akan dipimpin oleh Royhan. Untuk Royhan, disilakan. Assalamualaikum teman-teman dan Pak Guru. Waalaikumsalam. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Angkat tangannya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Royhan yang sudah memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran dan kalian mudah menerima pembelajarannya hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa, Pak Mim sudah kirimkan link absensi kalian di grup kelas dan tadi Pak Mim sudah cek sudah mengisi, ya keren, mengisi dengan mengirimkan foto seragamnya juga sudah rapi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Di tema 2, subtema pertama, yaitu adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran yang pertama. Seperti biasa, peraturan kelas kita, yang pertama, kamu sudah mengisi link absen. Yang kedua, memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, seperti biasa nanti kamu kirimkan tugas setelah pembelajaran berakhir. Ketiga, mute speaker ketika guru menjelaskan. Sudah pintar semuanya, sudah di-mute agar suara Pak Mim terdengar jelas. Dan yang terakhir, jangan malu bertanya jika tidak paham. Dan hidupkan speaker ketika akan berbicara. Yo, tangannya boleh gini, biar lebih semangat. Yo, bersama-sama. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, negara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama
kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Semoga kita semakin semangat. Sebelum kita lanjut, nih Pak Em mau ingetin lagi. Masih ingat kan tepuk pramuka? Coba tepuk pramuka. Kurang keras. Sekali lagi ya, biar kompak. Tepuk pramuka. Kami tidak lupa selalu mengingatkan untuk selalu menjalankan 5M. Menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang masih sampai saat ini masih ramai di Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mau belajar apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat. Kalian nanti akan belajar tentang menentukan informasi isi dongeng yang didengar dengan benar. Nanti kita belajar tentang dongeng. Yang kedua, mendemonstrasikan membaca dongeng dengan memperhatikan tanda baca dengan benar. Nanti kamu baca dongeng dengan memperhatikan tanda baca yang benar. Selanjutnya, kalian dapat menyimpulkan pesan atau amanat yang terdapat pada sebuah dongeng dengan menggunakan kosakata baku dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menentukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menerapkan sifat pertukaran tersebut pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan lanjut ke literasi. Supaya lebih interaktif, kami ingin dengar suara kalian nih untuk membacakan literasi. Ingat ya, bacanya tidak cepat-cepat. Bacanya pelan-pelan saja. Teman-teman yang tidak membaca, tetap di mute dulu. Ya, dengarkan teman yang membaca. Coba Pak Hamim mau siapa ya? Boleh yang baca adalah Ananda Gibran. Ananda Gibran, silakan baca literasinya dengan keras ya. Teman-temannya silakan disimak. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuh di antara sebagai sumber terjadi jika tidak ada tumbuh di sekitar kita. Baik, terima kasih Gibran. Wah, bisa kita bayangkan ya, kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita, wah, pastinya manusia tidak akan bisa hidup, karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehari-hari yang kita hirup. Nah, hayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya di tema 1? Kita sudah belajar tentang membuat laporan sederhana dan pembagian. Nah, kemarin Bapak sudah share link Padletnya untuk kalian belajar di rumah. Untuk persiapan sebelum kita belajar hari ini di Zoom Meeting. Siapa yang sudah pernah baca kisah kancil dan buaya? Boleh hidupkan speakernya. Kalau belum, nanti kita akan bersama-sama. Nah, itu semua adalah dongeng. Apa sih dongeng? Dongeng yang tokohnya diperankan oleh hewan biasanya disebut juga dengan fabel. Nah, penasaran kan apa itu dongeng? Nah, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Anak-anakku yang ibu guru sayangi, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Kalian siap? Ayo! Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu pun juga senang bermain bersamanya.
Waktu semakin berlalu. Anak laki-laki itu kini tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku?" Lalu pohon apel tersebut menjawab, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya anak laki-laki itu pun kembali lagi. Anak laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab anak laki-laki itu. Kemudian pohon apel tersebut menjawab, "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah." Anak laki-laki itu pun duduk bersandar kepada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Cerita pohon apel tadi kita akan berdiskusi. Ya, silakan hidupkan speakernya, kita akan membahas apa aja sih isi dari dongeng yang ada di judul tersebut. Oke, yang pertama, siapa teman dari pohon apel? Siapa sih tadi temannya? Siapa? Anak laki-laki. Pintar. Boleh dihidupkan semuanya, jawab. Kedua, apa yang dirasakan pohon apel ketika bermain dengan temannya? Bahagia. Pohon apel merasa bahagia. Betul. Dan yang ketiga, apa sih kebaikan yang diberikan pohon apel? Untuk anak laki-laki tadi dia ngapain sih si pohon apel tersebut? Memberikan Batang pohonnya. batang pohonnya. Betul, Paki, pintar. Untuk apa ya? Batang pohonnya buat apa sih? Membangun rumah. Membangun rumah. Mengapa pohon apel merasa kesepian? Mengapa? Karena anak laki-laki tersebut tidak pernah kembali. Dan yang terakhir, di akhir cerita, mengapa pohon apel itu menangis? Mengapa? Karena gembira. Si anak laki-laki tersebut kembali dan bersandar untuk beristirahat di sisa batangnya. Apa sih kesimpulan atau pesan yang ada dari judul pohon apel yang tadi? Nah, kesimpulannya adalah ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita harus dengan tulus melakukannya dan jangan mengharapkan imbalan. Jadi ketika kamu berbuat baik dengan teman, dengan siapapun itu, jangan berharap imbalan, ya. Biar Tuhan yang akan membalas nanti dan memberikan pahala untuk kita. Nah, sekarang kita sudah paham menentukan informasi isi dongeng dan menyimpulkan pesan yang terdapat pada sebuah dongeng. Nah, setelah membaca dongeng, Dayu ingin membantu ibu membersihkan rumah. Dayu menemukan beberapa helai daun kering dan memasukkannya ke dalam kotak. Yuk kita bantu Dayu untuk menghitung jumlah daun keringnya.
Nah, tapi sebelum kamu membantu Dayu untuk menghitung daun kering, Pak Mim akan stop share screen-nya terlebih dahulu dan Pak Mim akan punya 2 buah gelas. Nah, kelihatan nggak gelasnya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. 2 gelas ini, Pak Mim juga punya sedotan. Nah, ada sedotan berwarna apa aja? Hijau merah. Merah dan hijau. Oke. Sekarang sedotan yang berwarna merah, Pak Mim akan ambil 10 buah dan akan Pak Mim masukkan ke dalam gelas. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada berapa jumlahnya sedotan di satu gelas ini? 10. Ada 10. Oke, sekarang Pak Mim simpan dulu ya gelas yang pertama. Gelas yang kedua, Pak Mim akan masukkan juga sedotan yang berwarna hijau berjumlah 5 buah. Hitung kembali bersama-sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi Pak Mim punya 2 gelas yang berisi sedotan dengan jumlah yang berbeda. Yang warna merah jumlahnya berapa tadi? 10. Warna merah berjumlah 10 dan warna hijau berjumlah 5. Kalau kita jumlahkan semua sedotan ini ada berapa ya? 15. 15. Kenapa 15? Karena 10 ditambah Tambah 10 ditambah 5. 5. Pinter. Nah, sekarang Pak Mim mau coba gelas yang tadi warna merah ini, Pak Mim mau tuker isinya. Ya. Yang tadinya warna merah, ini Pak Mim akan keluarkan sedotannya. Pak Mim akan masukkan yang warna hijau. Ditukar. Oh, yang warna merah yang tadi, Pak Mim tukar ke gelas yang sebelahnya. Jadi mereka berubah posisi. Nah, kalau sekarang kita jumlahkan, jumlahnya berapa? 10. 15. 15. Sama nggak dengan yang tadi? Sama. Sama. Hanya yang berbeda adalah sekarang 5 ditambah 10. Kalau tadi tukeran gini kan, 10 ditambah 5. Tapi ternyata hasilnya sama. Nah, berarti apa sih yang menunjukkan ini? Nah, supaya lebih jelas, silakan kalian simak kembali video yang akan Pak Mim putarkan lagi. Sifat pertukaran pada penjumlahan atau disebut dengan sifat komutatif. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun keringnya. Jadi ada 2 kotak. Kotak yang pertama berisi 35 daun, kotak kedua berisi 15 daun. Lalu Dayu menghitung semua daun kering tersebut. Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Itu adalah jumlah daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Lalu Dayu menukarnya. 15 helai daun yang di kotak kedua diletakkan ke depan dan 35 helai daun kering yang kedua di kotak awal tadi diletakkan di belakang.
Lalu Dayu menjumlahkan jumlah daun tersebut. Jadi penjumlahannya ada 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Nah, di sini jadi kita tahu adik-adik bahwa hasilnya sama. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Dari penjumlahan 35 ditambah 15 hasilnya 50, dan 15 ditambah 35 itu hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Di sini berlaku sifat pertukaran ya. Pertukaran itu ditukar tempatnya tapi hasilnya tetap sama. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Nah, sekarang kita tukar 930 ditambah 120 hasilnya juga sama. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Di sini Kak Citra punya contoh soal. 200 ditambah 350. Maka kita hitung terlebih dahulu dengan penjumlahan bersusun. 200 ditambah 350. Kita jumlahkan dari satuannya. 0 ditambah 0. Ya, 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya 200 ditambah 350 adalah 550. Sekarang kalau letaknya dibalik, 350 ditambah 200. Pasti hasilnya akan sama. Tetapi untuk membuktikannya kita pakai penjumlahan bersusun. 350 ditambah 200 sama dengan, kita jumlahkan dulu, 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. Jadi jumlahnya sama, 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. 470 ditambah 510 sama dengan 980. 980. Betul, pintar. Selanjutnya yang bawahnya apakah sama? B. 510 ditambah 470 sama dengan 980. Iya, pintar, 980. Jadi berarti di sini angka berapa ya? 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470. 510 ditambah 470. Alhamdulillah Bilqis sudah paham ya, Nak, tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Jadi hasilnya sama saja walaupun dia bertukar tempat. Supaya lebih paham lagi, selain Bilqis, kita akan coba lagi. Silakan dihidupkan ya yang panggil. Siapa ya? Coba nomor 3, 480 ditambah 605. Berapa ya? 1085. 85. Pintar. 85. Terus titik-titik yang kedua, 605 ditambah 480 sama dengan 1085. ya pasti sama ya hasilnya yang A dan yang B. Nah, berarti jadi ingat tadi tinggal ditukar aja, Nak. Yang di sini angkanya yang belum ada yang mana ya? Jadi 480 tambah 680 sama dengan dibalik. Dibalik. Berarti angka siapa yang belum ada? 450 Pintar. tambah 480. Nah, 605 ditambah 480 seperti sifat yang tadi, yaitu komutatif atau pertukaran. Ya, sudah paham ya? Ilyas sudah mengerti?
dan memudahkan. Nah, sekarang kalian sudah paham sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, agar lebih paham, yuk kita kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan di grup. Oke, sekarang kita akan buka LKPD-nya. Kamu silakan kerjakan dan simak soal yang ada di LKPD ya. Oke, cukup ya waktunya. Sudah terlihat jelas belum atau kurang besar? Kalau kurang besar akan Bapak besarkan kembali. Kurang, Pak. Kurang, dibesarkan lagi ya. Oke, sudah terbaca belum dongengnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita akan bahas LKPD yang pertama tentang isi dan menyimpulkan dongeng. Tapi sebelumnya Pak mau denger nih. Nanti kan kamu ada tugas juga tuh. Mendemonstrasikan membaca dongeng dengan memperhatikan tanda baca. Jadi Pak mau denger satu aja yang mau baca dongeng ini. Siapa ya kira-kira nih Pak? Mau denger suaranya? Afika. Afika biasanya suaranya keras nih. Ya, teman-teman dengarkan suara Afika akan membaca dongengnya untuk kita. Bacanya tidak cepat-cepat ya. Teman yang lain boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Halo Afika. Iya, Pak. Oke, terlihat jelas tidak di layarnya, Nak? Iya. Oke, silakan Afika baca suaranya yang keras agar teman-teman bisa mendengar dan ingat isi dongengnya apa yang dibacakan Afika. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Guru dan teman-teman. Waalaikumsalam. Saya akan membaca dongeng tentang iri hati ayam pada sapi. Sudah lama si ayam kesel pada sapi. Aku heran kenapa engkau lebih disayang manusia dibandingkan aku. Jadi wajar saja jika manusia lebih sayang padaku. Mendengar penjelasan seperti itu, ayam pun jadi malu. Iya juga, ya kenapa aku harus iri? Kenyataannya sudah seperti itu kok. Pikir si ayam dalam hati. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang ada dalam LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian berdasarkan dongeng tadi. Coba nomor 1. Jawabannya apa ya? Karena Apika yang baca, coba Apika deh sekalian jawab. Nomor 1 apa jawabannya ya? Baca soalnya langsung jawab. Siapa yang kesel kepada sapi? Siapa yang kesel Si kepada ayam. sapi? Si ayam, betul. Si ayam. Mengapa ayam kesel kepada sapi? Jawab, karena sapi lebih disayang oleh manusia dibandingkan si ayam. Karena sapi, bentar, Pak Min tulis dulu. Lebih disayang oleh manusia dibandingkan si ayam. Betul, pintar. Nomor 3. Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari ayam berdasarkan dongeng di atas? Apa aja ya yang bisa kita manfaatkan dari ayam? Banyak banget ya, banyak sekali ya. Telur, daging, Telur, bulu, daging. Terus bulu dan kaki. dan kakinya. Kaki. Oke, pintar. Dan nomor 4. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari sapi berdasarkan dongeng di atas? Nah, kalau sapi apanya ya? Susu dan daging. Susu dan dagingnya, betul sekali. Dan yang terakhir, Mengapa mengapa? kita tidak boleh iri? Jawab, karena iri hanya membuat hati dan pikiran kita kian tersiksa. Dan pikiran kita kian tersiksa. Pintar. Ya, terima kasih Afika ya. Di nomor 5 nih, jadi kita nggak boleh iri. Kalau ada teman, misalkan teman kita punya punya barang baru. Nah, itu kita tidak boleh iri ya. Karena kalau kita iri akan hanya membuat
hati dan pikiran kita tersiksa. Oke, terima kasih Apika. Kita lanjut bagian B. Coba bagian B ini pesan dari dongeng tadi apa sih? Coba kami mau dengar suaranya Damelia. Damelia, halo Damelia. Halo Pak. Oke. Damelia, pesan yang bisa kita ambil dari isi dongeng tadi apa sih? Akan kesal dan pikiran. Dan Kalau- pikirannya kesal. Oh iya, boleh. Ya jadi ketika tadi kita sudah baca, berarti isinya kita bisa simpulkan, jangan iri hati kepada orang lain. Karena kalau iri hanya membuat kesal hati dan pikiran. Betul. Terima kasih Damelia. Nah, bagian C, Sama Pak. nanti kamu buat video membaca dongeng. Ya dongengnya dongeng tadi, iri hati ayam pada sapi. Ya baca seperti tadi yang sudah dicontohkan Akila. Nanti divideokan, bacanya jangan cepat-cepat. Ya, lihat tanda baca yang ada di sana. Ya, nanti dikirimkan ke Pahamim dengan link yang ada di sini. Nomor 1, Jayan, silakan langsung jawab ya. 520 ditambah 350 sama dengan 870. 870. Oke, betul teman-teman? Betul ya. Terus yang bawahnya 350 ditambah 520 sama dengan 870. 870, betul. Karena akan sama dengan yang atas. Selanjutnya, Jadi 350 ditambah 520 sama dengan 520 sama dengan 350. oke, tinggal ditukar ya Zayan ya. Mudah ya, teman-teman yang lain. Jihan deh, Jihan. Jihan Carla. Baca jawab soalnya sayang. Nomor 5 ya. Yang keras, Nak. 4 menyimpan daun memiliki Edo dan Beni ditukar daun Edo diletakkan pada kontok plastik merah. Daun Beni diletakkan pada kontak plastik hitam. Berapa jumlah daun memiliki Edo dan Beni? Berapa jumlah daunnya ketika ditukar? 720 tambah 530. Jadinya Jadi 250. berapa ulangi? 1250. 1250 helai. Oke, terima kasih ya. Jihan, terus Iya. tadi Afika yang sudah menjawab ya. Teman-teman yang lain, Pamim yakin sudah paham ya. Jika tidak paham, tidak usah malu-malu untuk bertanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita lanjutkan? Tidak? Baik, kalau seperti itu, kita akan lanjutkan ke kuisis ya. Biar seru nih, ya. Jadi kita akan main kuisis lagi. Siapa yang mau main kuisis? Suaranya hidupin. Hidupkan suaranya. Saya Pak. Oke, Pak. coba. Oke, semoga bisa semua ya. Silakan kamu buka aplikasi kuisis kamu. Yuk. 1, 2, 3. Are you ready? Go.
Ilyas memimpin. Yang kedua Bilqis, ada Afika, ada Carla, ada Royhan, ada Gibran dan Damelia. Ayo semangat. Tuh, kejar-kejaran nih. Ada Bilqis, ada Ilyas, ada Kayla, ada Afika. Oke, time's up. Waktunya habis. Selamat untuk Bilqis, untuk Ilyas, dan untuk Carla ya. Yang lain udah keren juga. Tapi ada yang tidak bisa gabung juga ya. Damelia tadi katanya nggak bisa sama Faki. Tidak apa-apa, nanti Pak Amim share link untuk itunya deh yang bisa dibuka offline ya. Bilqis, kita belajar apa aja ya hari ini? Tulus. Terus? Kedua, menyanyikan lagu 17-an Agustus. Sifat pertukaran pada penjualan. Oke, terima kasih. Pak Amim ulangi lagi ya. Kita tadi udah belajar. Pertama kita nyanyi lagu Hari Merdeka. Ya, betul, biar semangat. Kedua, kita belajar menentukan isi dan pesan yang ada pada dongeng. Dan yang terakhir, kita belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Afika. Afika pimpin doa sebelum kita tutup room Zoom meetingnya. Silakan Afika, teman-temannya, sikap berdoanya silakan angkat tangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, dahulu kita tutup dengan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Pak akan kirim linknya untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.